COVID-19, virus yang saat ini hampir dikenal oleh seluruh manusia di muka bumi. Bagaimana tidak? Virus ini dapat menyebabkan infeksi paru-paru berat hingga kematian. Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus infeksi virus corona penyebab COVID-19 pada awal Maret tahun 2020. Hingga saat ini, jumlah kasus positif sudah mencapai 2 juta kasus, dengan total korban meninggal mencapai hampir 60.000 orang. Indonesia sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Dengan adanya pandemi COVID-19, perekonomian akan mengalami kontraksi. Secara umum dapat disebabkan 3 hal. Yang pertama, masyarakat menjadi takut bepergian. Berkurangnya jumlah orang yang keluar rumah akan mengurangi jumlah jual beli di pusat perdagangan. Dampaknya penjualan akan menurun. Yang kedua, aktivitas bisnis melambat. Berkurangnya jumlah konsumen tentunya akan mempengaruhi produsen. Hal ini menjadi efek ganda untuk semua sektor. Yang ketiga, investasi ikut melambat. Di saat aktivitas bisnis melambat, akan menghasilkan kerugian. Ini membuat investor enggan untuk mengeluarkan dana. Adapun dampak psikologis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 seperti kehilangan anggota keluarga ataupun kondisi keuangan yang merosot yang dapat mengakibatkan frustasi atau bahkan dampak yang lebih buruk lagi seperti kecemasan yang berlebihan, trauma, bahkan depresi sehingga anggota keluarga memutuskan untuk berdiam diri dalam waktu yang lama di rumah tanpa melakukan sosialisasi dengan orang lain. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak terhadap dunia pendidikan. Saat ini kita harus belajar dari jarak jauh atau yang disebut dengan belajar online. Ada dampak positif maupun negatif dari proses belajar online ini. Untuk dampak positifnya, media pembelajaran menjadi lebih bervariasi, murid dan juga guru dipaksa untuk melek akan teknologi dan harus ada kolaborasi antara orang tua dan juga guru. Namun tetap saja menimbulkan dampak negatif, yaitu anak-anak menjadi kurang bersosialisasi, menurunnya capaian pembelajaran, dan keterbatasan kuota internet sebagai fasilitas penunjang dan sistem pelajaran jarak jauh yang menjadi kurang efektif. Untuk bisa mengatasi isu yang sedang hangat saat ini, kita tetap bisa memberikan kontribusi kita, yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan atau prokes yang ada. Kita gunakan masker dimanapun kita berada, termasuk di tempat kita bekerja. Sekali lagi, gunakanlah masker sesuai standar dengan benar dan biasakan untuk membawa hand sanitizer untuk menjaga kebersihan diri termasuk kebersihan tangan sehingga bisa mengurangi resiko penularan COVID-19. Selanjutnya, melakukan olahraga rutin setiap hari. Olahraga yang rutin dilakukan setiap hari tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan jasmani saja, namun juga bermanfaat untuk kesehatan jiwa kita. Untuk itu, marilah kita memulai kebiasaan yang baru, yang baik dengan melakukan olahraga yang rutin setiap hari. Segera daftar vaksinasi COVID-19 di sentra-sentra vaksinasi di kota Anda. Biasakan untuk mencuci tangan dengan benar sebelum memulai aktivitas yang lain. Selama berada di area publik, jaga jarak dan selalu mengikuti protokol kesehatan.
kita dapat memanfaatkan video conference untuk tetap dapat bekerja secara produktif. Stay safe, stay clean, stay healthy.